Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu sesungguhnya sedekah itu lil fuqara'i untuk orang-orang fakir wal masakin dan orang miskin. Ini menjabarkan makalah yang lalu bahwa jika ingin ijabah atau cepat doa kita, maka kita harus kepepet atau kita harus benar-benar mendesak dan benar-benar butuh dan rendah di hadapan Allah. Kalau masih pura-pura aja, nggak butuh kayaknya saya, kayak masih ada bos dah, nggak, ijabahnya masih jauh kalau begitu. Begitu juga kalau kita tidak merendah, minta tapi nggak merendah, maka jauh. Kalau kita mau cepat ijabahnya, dekat dijawab doa kita, maka harus benar-benar merasa butuh kepada Allah dan merendah. Karena ini kaitannya dengan ayat tadi, karena yang namanya pemberian, ibaratnya di sini sedekah, yang namanya pemberian itu cuma untuk orang yang butuh, fakir, dan orang yang terdesak, miskin. Tidak akan ada pemberian itu untuk orang-orang yang masih merasa mampu. Berdoa tapi masih merasa mampu, berdoa tapi masih menggantungkan kepada selain Allah, maka ijabahnya masih jauh. Fala tadkhul jannata amalika, maka janganlah engkau masuk jannata amalika wa ilmika, ke dalam kebun dari perbuatan amalmu, wa ilmika dan ilmumu. Wa ma a'taita, dan tidaklah wa ma u'tita, dan tidaklah engkau diberikan min nurin, satu cahaya pun, wa fathin, dan satu pembukaan. Fataqulu, maka engkau berkata kama qala man khudila, sebagaimana berkata siapa man khudila, orang yang direndahkan. Fa akhbarallahu anhu, maka Allah Ta'ala mengabarkan anhu dari orang, tentang orang tersebut, biqaulihi, dengan firman Allah, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wa dakhala, dan dia masuk jannatahu, akan kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, sedangkan dia zalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri. Qala, berkata dia, ma adunnu, aku tidak menduga, antabida hadhihi abada, aku tidak menduga akan kekal hadhihi, taman ini, abadan, selamanya. Walakin, tetapi, ini udah bukan ayat, walakin, tetapi, udkhulha, masuklah ke dalam taman atau ke dalam kebun, kama bayyana dzalika, kama bayyana laka, sebagaimana Allah menjelaskan laka, untukmu. Wa qul, dan katakanlah, kama radiyal laka, sebagaimana Allah ridha kepadamu. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Itu ayat lagi. Dan hendaklah engkau masuk jannataka, kepada kebunmu, jika engkau masuk pada kebunmu, qulta, engkau mengucap ma syaa Allah, ma, apapun, syaa Allah, ma, terhadap apapun, syaa Allahu, Allah menghendaki, la quwwata, tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Wafham, dan pahamilah hahuna, di sini qaulahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billah, lafaz hauqalah atau ungkapan hauqalah itu kanzun min kunuzil jannah, adalah satu gudang dari gudang-gudang surga. Ini sabda Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, kanzun min kunuzil. La haula wala quwwata illa billah adalah gudang, satu gudang dari gudang-gudang surga. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat ukhra yang lain, kanzun min kunuzin tahtal arsy, disebutkan oleh Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah itu adalah kanzun, satu gudang, min kunuzin, dari berbagai macam gudang, tahtal arsy, yang ada di bawah arsy. Fattarjamatu dhahirun kanzi, maka maksudnya itu dhahirul kanzi adalah gudang yang nyata, gudang yang sebenarnya. Wal maknuzu fiha, adapun yang disimpan fiha, dalam gudang tersebut, sidqut tabarri, adalah kejujuran, berlepas diri, minal hauli wal quwwati, minal hauli, dari upaya, wal quwwati, dan kekuatan, warruju'i, dan warruju'u, dan kembali ila haulillahi, kepada kekuasaan atau kekuatan Allah Ta'ala, wa quwwatihi, dan ya kekuatan Allah Ta'ala.
sikap butuh satu, yang kedua sikap rendah, butuh dan merendahlah, maka akan dapat ijabah dengan cepat. Orang-orang Islam waktu 313 tahun 1000 itu bisa menang karena memang merasa rendah, udah benar-benar nggak bisa dah saya Allah, nggak bisa kami Allah, udah benar-benar merendah di hadapan Allah. Dan juga benar-benar merasa butuh benar-benar. Kalau udah dua sikap ini, butuh dan rendah, pasti ijabahnya cepat. Nah demikian juga dalam doa-doa lain itu pasti akan ijabah dan Allah berikan pemberian-pemberian Allah. Dari doa itu Allah berikan kalau kita merasa butuh seperti orang fakir. Fakir itu artinya butuh. Ada perumpamaan lain di sini. Janganlah kita masuk ke dalam kebun. Ini perumpamaan yang ada dalam surat Al-Kahfi. Janganlah kita masuk ke dalam kebun, kemudian kita berkata ini kayaknya mah kebun yang begini mah awet nih dan pasti hasil panennya banyak. Itu perumpamaan. Orang yang seperti itu akan menyesal. Jadi menganggap kebun ini abadi, menganggap kebun ini tidak akan rusak. Kalau kita masuk ke dalam kebun, harusnya ucapan kita Masya Allah la quwata illa billah. Ucapan kita ini udah kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menumbuhkan pohon-pohon dan buah-buah dalam kebun ini. Ini perumpamaan yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nah makna lainnya, kita punya tanaman, kita punya kebunnya isinya tanaman. Kebun yang dimaksud di sini bukan kebun isi tanaman, tapi kita punya kebun isinya amal dan ilmu. Ada amalan, kita amalin terus zikir-zikir. Ada ilmu kita tahu bahwa la ilaha illallah, kita yakin bahwa Allah itu menghendaki segala sesuatu, yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah nggak kehendaki nggak bakal terjadi. Itu kan ilmu semuanya, dari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Taman isinya atau kebun isinya ilmu dan amal. Jangan kita masuk dalam ilmu dan amal kita ini dengan ucapan seperti tadi. Bagus ya amalan saya, bagus ya ilmu saya. Jangan. Seperti orang yang punya kebun tadi masuk, bagus ini mah kayaknya hasil semua panen nih. Ternyata ada hama. Begitu juga kita memasuki kebun yang isinya amalan dan juga ilmu kita. Jangan yang merasa bahwa bagus ya ilmu saya, amalan saya alhamdulillah. Kelihatannya sih pakai alhamdulillah, padahal itu dia bukan muji Allah, muji diri sendiri itu. Alhamdulillah ya saya pakai alhamdulillah. Jangan kita masuk dalam kebun yang isinya amalan atau ilmu kita ini dengan yakin bahwa amal dan ilmu kita bisa menyelamatkan kita. Jangan. Terus bagaimana? Langsung deprok atau langsung bersujud di hadapan Allah bahwa la haula wala quwata illa billah. Ini ilmu juga engkau yang kasih ya Allah. Amalan saya bisa sholat, saya bisa zikir juga engkau yang tuntun. Coba kalau engkau gak tuntun, jangankan dituntun, dikasih ini dah. Bukan hanya nuntun, mulai dari awal sekali. Kasih menyon dah, kasih menyon aja susah banget la ilaha illallah. Susah banget. Alhamdulillah ya Allah, ini saya bisa zikir, bisa ngaji, bisa punya pemahaman agama seperti ini. Ini engkau yang kasih Allah. Dan saya nggak bisa apa-apa kalau bukan engkau yang membimbing dan engkau yang membekali semuanya. Saya benar-benar rendah. La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya la haula wala quwata illa billah itu seperti itu. Mohon maaf kalau Jadi kita zikir bersyukur nggak cuma alhamdulillah, tapi bacaan sholat yang Rabbana walakal hamd dan seterusnya kita pakai buat zikir sebagai tanda kesyukuran kita sama Allah. boleh, bagus juga. Boleh berzikir. Kalau udah dihabisin di situ kan ya segede langit, segede bumi. Iya, Rabbana hamdul samawati. Itu segala puji yang ya bahkan yang tidak terbatas. Boleh. Ini masuk ke dalam kebun yang dimaksud di sini, masuk ke dalam kehadirat Allah. Kita masuk ke hadirat Allah, ke surganya Allah atau ke tamannya Allah, tapi merasa bahwa itu ilmu kita, itu amalan kita. Jangan. Yaitu taman Allah, kebun milik Allah, jannah istilahnya di sini, kebun milik Allah, itu ilmunya walaupun kelihatannya kita yang megang,
amalannya kelihatannya kita yang praktekkan atau kita yang ngerjain, tapi sejatinya itu ilmu dan amalan memang dari Allah semuanya. Kita benar-benar dengkul aja nggak modal kita. Dengkul modalnya modal dari Allah juga, jadi nggak bisa dibilang modal dengkul aja dari Allah sujud kita nggak bisa apa-apa, harus seperti itu. Kalau mau ijabah cepat, maka masuklah ke hadirat Allah dengan merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa, ilmu ya saya bukan punya saya, amalan juga bukan kebiasaan saya, itu semua Allah yang kasih. Ini sebab kenapa Rasulullah menyebutkan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, kata Rasulullah. La haula wala quwata illa billah adalah satu gudang dari berbagai macam gudang di surga. Berbagai macam gudang di surga, perbendaharaan juga bisa. La haula wala quwata illa billah adalah satu perbendaharaan dari berbagai macam perbendaharaan yang ada di surga. Satu riwayat Rasulullah menyebutkan la haula wala quwata illa billah kanzun minal kunuz tahtal arsy. La haula wala quwata illa billah adalah satu perbendaharaan dari berbagai perbendaharaan yang ada di bawah arsy. Kalau di bawah arsy berarti udah melebihi langit dan bumi itu. Kekayaannya atau nilainya kalau mau diukur materi pasti jauh dibanding yang ada di bumi, banding yang ada di dunia ini. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzin tahtal arsy. Makna dari hadis ini pengertian pertama bisa zahirnya memang seperti itu. Zahirnya la haula wala quwata illa billah memang bisa membuat kita merasa cukup dan kita merasa benar-benar Allah saja andalan kita. Sebagian kiai ada yang mengijazahkan ini juga. Saya juga dapat ijazah la haula wala quwata illa billah 313 lagi. Karena angka 313 itu bukan angka sembarangan. Yang ada di perang Badar itu 313. Kemudian syuhada Badar. Jumlah nabi juga 313. Rasul itu 313. Kalau nabi 124.000. Tapi yang Rasul 313. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu 313. Itu insyaallah Allah angkat semua masalah yang ada dalam kita dengan mengamalkan itu. Ini zahirnya hadis memang seperti itu. Nah, makna lain yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, maksudnya kita masuk ke hadirat ilahi, kita masuk ke dalam doa-doa kita kepada Allah. Ini kita masuk dengan membebaskan diri kita dari merasa kuat dan merasa bisa. Kembali kepada awal tadi sikap dua itu. Kita masuk ke hadirat Allah dengan membawa permintaan-permintaan kita. Nempel sikapnya yaitu sikap butuh, sikap rendah. Semua kita tidak bisa apa-apa. At-tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu berlepas diri dari kebisaan dan kekuatan kita. Masuk ke situ dengan benar-benar nol, bahwa saya nggak bisa apa-apa. Ini sholat juga bukan kebolehan saya, bukan kebisaan saya. Ilmu ini juga bukan ilmu saya belajar. Saya belajar mau kayak gimana juga nggak bakal bisa paham kalau bukan Allah yang kasih paham. Jadi sampai pada titik nol, benar-benar kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jadi terjemah atau pengertian hadis ini yang kedua, kalau yang pertama tadi bisa zahirnya hadis memang baca la haula wala quwata illa billah itu bisa bikin selesai masalah atau bahkan bisa bikin kaya, itu zahirnya hadis. Tapi makna lain bisa juga yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, bisa juga hadis ini dipahami bahwa yang dimaksud la haula wala quwata illa billah adalah sikap hati kita at-tabarri minal hauli wal quwwah, bahwa kita berlepas dari merasa bisa dan merasa kuat. Jadi kita benar-benar tidak merasa bahwa kita bisa dan kita pinter, enggak. Nah, doa kalau udah sampai situ cepat ijabahnya. Tapi kalau masih ngandelin hizib nasr gua nih, misalnya masih gua mau fasah, kalau hizib nasr mah gua fasih ilahi al-jabah al-jabah ya man ajaba nuhan fi qawmi, masih begitu susah dah ijabahnya. Masih susah, apalagi masih meliuk-liukkan kefasihan lidahnya.
Jadi bukan ingat Allah tapi malah ingat, cakep juga ya doa gue ya. Yang diingat diri sendiri. Dijawab begitu susah. Mohon maaf, kalau berkaitan dengan Nabi dan Rasul tadi kan jumlahnya banyak ya Bang. Nah, saya kan sering kumpul sama diskusi sama lintas gitu ya. Nah itu nanti di dalam satu titik ada banyak pertemuan persamaan. Nah itu kita boleh nggak sih husnuzon misalnya mungkin ajarannya dia tuh mungkin dari Nabi dan Rasul di satu tempat yang Allah utus ke satu tempat itu, tapi kitanya nggak tahu kalau misalnya sang pencipta kitab Tripitaka atau Weda atau kitab apa itu dari Nabi dan Rasul yang kita nggak tahu, tapi Allah utus ke satu tempat, itu boleh nggak kita husnuzon gitu? Baik sangka ya. Husnuzon itu baik sangka. Kalau baik sangka yang sifatnya sosial demi hubungan kita ya dengan sesama boleh. Tapi kalau sudah masuk akidah, maka kita harus punya sikap bahwa ya mereka ya husnuzon kita, mereka mungkin punya pendapat lain dari nabi-nabi lain yang mungkin salah satu, kan semuanya masih mungkin salah satu dari yang mereka anut itu ada di antara yang 315 itu atau 124.000 itu sikap sosialnya. Tapi kalau sikap akidah, meskipun dari salah satu dari utusan yang 124.000 itu atau yang 313, tetap saat sudah ada ajaran Nabi Muhammad, maka yang lainnya terhapus, mansuh. Yang lainnya mansuh. Karena ajaran Nabi Muhammad itu berarti mengupgrade ajaran sebelumnya. Kalau udah di-upgrade biasanya ya udah nggak berlaku lagi yang sebelumnya, versi-versi yang sebelumnya itu udah nggak bakal bisa diterima di instan. Nah ini yang namanya at-tabarri minal hauli wal quwwah. Syekh Abdul Qadir Jilani juga begitu. Kalau mau, kata beliau, kalau kamu mau bahagia dunia akhirat, maka 3 prinsipnya. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan larangan Allah. Biasa tuh ya, sering Jumat ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Satu lagi tapi, at-tabarri minal hauli wal quwwah. Satu lagi, berlepas diri atau membebaskan hati dari perasaan bisa dan perasaan mampu. Kalau kita nggak di titik ini, kita lupa kepada yang ketiga ini masih mengkhawatirkan juga. Orang melaksanakan perintah Allah semuanya, dia laksanakan yang wajib, yang sunnah dilaksanakan, tapi di situ belum tabarri minal hauli wal quwwah, dia belum membebaskan hati dari perasaan bisa, pasti akan muncul ujubnya. Saya mah sholat, ya orang-orang mah cuma 5 waktu mas ya, qobliyah ba'diyah, duha, semuanya. Nggak ada kayaknya dari sini mah kayak saya. Nah muncul tuh begini tuh, karena belum at-tabarri minal hauli wal quwwah. Iya, ujub. Masuknya di situ, masuk godaannya setan di situ. Begitu juga yang kedua, menjauhkan larangan Allah. Saya mah jangankan yang haram, yang makruh aja kayak rokok saya kagak rokok. Misalnya begitu. Ya. Boro-boro saya mah yang haram, yang makruh saya jauhin, saya mah udah enggak, saya udah talak 3 sama yang makruh katanya. Dan kayaknya cuma saya doang di sini kampung nih. Kena lagi. Jadi dia merasa bahwa amalan-amalannya itu dia yang numbuhin tadi masuk ke dalam kebun, dan merasa bahwa itu amalan atau kebolehan itu dari dia, padahal itu dari Allah semuanya. Tidak ada tabarri minal hauli wal quwwah. Kemarin kayak demi Allah ya guys. Bercanda kan. Bercanda. Ini minal hauli wal quwwah. La haula wala quwwata illa billah. Ada tabarri minal hauli wal quwwah. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Wallahu a'lam bishawab.